Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur milik Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah di hari ke-25 kalau tidak salah bulan Syawal 1445 Hijriah. Walaupun sudah setengah 25, karena baru bertemu, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua di Ramadan yang telah lalu. Walaupun tidak meningkat pasca Ramadan, minimal bisa mempertahankan apa yang sudah ada. Kalau meningkat rasa-rasanya berat, tapi minimal bertahan sudah lumayan baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahasan kita kali ini tentang bagaimana kewajiban sebagai seorang pemimpin. Di dalam Islam ada satu sanjungan, bahkan janji Allah, di mana Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan Allah lindungi di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Nah, di antara 7 golongan ini adalah al-imamu atau al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Kita pernah membahas satu hadis, kulukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Minimal walaupun kita bukan presiden, bahkan RT pun tidak, tapi bagi seorang laki-laki itu dia pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Nah, Allah menjanjikan melalui Rasulnya seorang pemimpin yang adil itu akan dapat perlindungan dari Allah. Karena umumnya orang yang memiliki kekuasaan itu cenderung dolim. Orang yang punya kekuasaan, semakin besar kekuasaan yang dia miliki, semakin besar pula kesempatan dia berbuat dolim. Dan tanggung jawabnya makin besar. Makanya ini sedikit intermezzo tapi nyambung gitu. Ada satu kebiasaan di Indonesia ini, pasca Ramadan tuh ada acara halal bihalal. Yang ini bahasa Arab tapi sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya lain dengan bahasa Arabnya. Tapi ini sudah diadopsi, terbukti dalam KBBI online ada, sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selama ini saya menyangka mau diartikan silaturahim, ternyata bukan, Pak. Halal bihalal bukan artinya silaturahmi atau silaturahim, tapi saling bermaafan, tak etak artinya. Jadi setelah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti halal bihalal itu saling bermaafan. Orang Arab tong protes, jadi sudah jadi masuk bahasa Indonesia. Termasuk silaturahim juga, Pak, itu sudah rasa bahasa Indonesia. Karena beda, Pak. Kan Nabi pernah menyampaikan begini. Ketika Nabi ditanya, apa sih amal yang bisa memasukkan ke surga? Nabi jawab, silaturahim. Tapi jangan terbayang silaturahim versi bahasa Sunda, Pak. Karena di kita silaturahim itu nggak lepas dari 3 biasanya. 1, sasalaman. Kang silaturahim lah, sesalaman. 2, nganjang. Kang silaturahim lah tuh ka bumi. Nah, kan itu kan nganjang. 3, pertemuan, Pak. Itu silaturahim itu pertemuan warga. Isinya ya ketemu, Pak, sesalaman, cipika-cipiki, beres karaokean biasanya. Karaokean ya. Itu silaturahim, Pak. Kadang-kadang ya isinya begitu saja, Pak, ramean. Nah, sama dengan tadi halal bihalal, maaf bermaafan. Nah, ini tradisi di kita, kenapa ada saling maaf memaafkan.
Sehingga kadang sebagian besar kaum muslimin gagal paham dengan istilah minal aidin wal faizin. Artinya mohon maaf lahir dan batin. Sehingga kalau dia punya kesalahan, dia mengatakan, merasa abdol mengatakan, "Ce, minal aidinnya abis seueur dosa." Jadi minal aidin di sini mohon maaf lahir batin. Makanya ketika mohon maaf diawalinya minal aidinnya saya banyak kesalahan. Sekarang minal aidin tergeser, ganti ku taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi tetap ada mohon maaf, tetap di bawahnya ada mohon maaf lahir dan batin. Rata-rata orang jarang tahu juga arti taqabbalallahu minna wa minkum itu apa. Nah, terjemahna moal jauh ka hiji handap macana mohon maaf lahir dan batin, sehingga orang menyangka, oh kalau begitu mohon maaf lahir dan batin itu bahasa Arab bukan minal aidin tapi taqabbalallah. Sehingga pas mau minta maaf dia katakan taqabbalallah ceunya, saya seueur kesalahan, banyak kesalahan. Abdi ge sami-sami taqabbalallah seueur dosa tuh gitu, Pak. Jadi nah, padahal baik minal aidin ataupun taqabbalallah tidak ada kaitan dengan permohonan maaf. Cuma kenapa di kita dibudayakan ada saling maaf memaafkan. Terutama Pak, makin banyak pergaulannya, itu makin besar kesempatan orang berbuat salah. Orang yang gaulnya satu rumah paling dosana jeung dosa imah, Pak. Tapi makin luas pergaulannya bisa jadi apa yang terucap, apa yang dia perbuat menyakiti orang-orang yang berada di sekitarnya. Makanya dengan Ramadan Allah janjikan magfirah dengan saumnya, salatnya, tilawahnya dan amal soleh yang lain. Tapi apabila dosa itu terkait dengan sama manusia, itu tidak bisa lepas, tidak bisa bersih kecuali kalau diikrarkan. Makanya di kita ada budaya ini biasanya, saling maaf memaafkan. Nah, terutama ini yang nyambung dengan bab ini. Seorang pemimpin makin besar atau makin tinggi tingkat kepemimpinannya, berarti kan makin banyak orang yang mungkin tersakiti dengan kebijaksanaannya, dengan ketetapannya. Nggak tahu bukti ayat demo wae, berarti kan ada sesuatu yang salah, Pak. Makanya kemarin kan tanggal 1 Mei itu May Day kan, daeusina pasti demo. Biasanya ada demo wae. Berarti can puas-puas nepi ka tiap tahun, Pak. Ya kan belum puas, berarti ada kebijaksanaan yang dirasakan belum pas. Makanya tidak menjadi aib bila seorang pemimpin yang justru meminta maaf lebih dulu kepada yang dipimpinnya. Seorang suami tidak menjadi rendah ketika harus meminta maaf lebih dulu kepada anak dan istrinya, karena dia seorang pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah, makanya di dalam surah An-Nahl ayat ke-90 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Oleh Imam An-Nawawi di sini dijadikan dasar tentang kewajiban seorang pemimpin berbuat adil. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. 1, 2, ihsan. Sementara dalam ayat yang lain unik menggunakan kalimat wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Bersikap adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersikap adil. Ada dua bahasa yang berbeda. Ada pertama menggunakan al-adlu, yang kedua menggunakan al-qism. Jadi ada muksid, ada adil. Sebagian ulama ada yang mengatakan sama saja maknanya, mau adil ataupun muksid. Tapi ada yang mengatakan berbeda. Adil dengan aksato yuksitu itu berbeda dengan adilayah. Kalau Allah menggunakan adil, adil artinya wad'us syai' fi maudhihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika menempatkan sesuatu pada tempatnya, bisa jadi puas menurut sebagian, tapi tidak puas menurut sebagian yang lain.
Tapi ini ketetapannya. Seorang di keluarga dia menjadi pemimpin karena dia sesepuhnya lah. Ketika ayahnya meninggal, maka ia menetapkan bagi laki-laki 2 bagian, bagi perempuan 1 bagian. Sanyaahnya anak ke ibu, Pak, tetap 1/8 dapat bagiannya. Walaupun ya, Pak, tetap saja ketetapannya ibu dapat 1/8. Ini anak-anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Bisa jadi ada yang tidak puas. Nah, jangan bagi kentek itu. Dan lalaki anak emak, nu awe anak emak, kabeh ge darah daging si bapak. Bagi ratakeun we. Tah eta apa? Nah, adilnya seseorang ketika memutuskan, walaupun Pak kelihatan orang nggak puas, tapi ketika menempatkan suatu pada tempatnya adil. Walaupun tidak membuat senang, puas seluruhnya. Nah, itu menggunakan kalimat adil. Nah, ada kalanya pemimpin harus begitu. Menegakkan sesuai dengan aturannya walaupun nggak semua orang puas. Bahkan bisa jadi keluarganya nggak puas, Pak. Kang aturan teka batur cing atuh ari ka keluarga mah meuni tega, tak kadang-kadang gitu. Nah, kadang-kadang keadilan seorang pemimpin dipengaruhi oleh apa? Orang-orang terdekat. Ya, ini mah dispensasi entong lah. Apaan Fir'aun nggih, Pak? Sudah menetapkan aturan seluruh anak laki-laki bunuh. Bani Israel Pak. Datang istri nu ieu mentongnya hiji lah cenah dispensasi atuh ieu. Tuh, Pak eleh ku istri. Padahal justru itulah yang akan menjadi bibit buit kehancurannya nanti. Makanya Rasulullah SAW kan pernah bersabda begini, kalau Fatimah putri Nabi Muhammad SAW di sini melakukan pencurian, aku yakinnya akan memotong tangannya. Menunjukkan bahwa Nabi sebagai seorang pemimpin ini adilnya Nabi. Bahkan pernah satu saat ada seorang perempuan, dia termasuk orang yang terpandang di kaumnya, melakukan pencurian. Mereka tahu konsekuensinya, potong tangan perempuan. Akhirnya mereka melobi, gimana ya supaya ini hukuman bisa diringankan, minimal atau tong dihukum. Karena orang terpandang ini. Ya sudah, kita coba nih. Orang yang paling dicintai Rasul di antara keluarganya itu Zaid. Kurang ngelobi Zaid gitu. Mudah-mudahan nanti Zaid bisa bicara ke Rasul, yang ini mah ayalah ruhsah tong dipotong gitu. Mereka melobi Zaid, yang pernah Rasul saya mengatakan Zaid bin Muhammad kan saking cintanya, sayangnya kepada Zaid sebagai anak angkatnya. Maka Rasul sampai mengatakan ketika sampai ke telinga beliau, apa engkau mau memberikan pertolongan pada orang yang sudah betul-betul ini salahnya? Binasanya orang-orang sebelummu, ketika bahasa kita sekarang, hukum itu tumpul ke atas tapi tajamnya ke bawah. Nah ini Pak, kalau orang-orang ini aman Pak. Nah itu adilnya seorang pemimpin, berani menegakkan aturan walaupun itu keluarganya sendiri. Walaupun bisa jadi orang-orang tidak puas Pak, keluarganya tidak puas. Cing atuh kadulur sorangan mah tangkat. Nah itulah adil. Seorang ayah berbuat adil Pak, ngasih ke kakaknya 100.000, adiknya mah 50.000, nu bungsu mah 10.000 we. Nah kalau 100.000 semuanya sama, bisa jadi tidak adil. Kenapa? Nu ieu kuliah Pak, ku ongkos lagi geus lumayan. Ieu mah TK, hareupeun imah Pak TK nage gitu. Tapi dikasih yang sama, itu dia tidak adil. Jadi adil belum tentu harus sama rata, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Kadang tidak membuat puas semua orang. Ketika seorang mengadukan perkaranya kepada hakim, sebagaimana pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tanah kami dikuasai oleh saudara kami, sepupu kami. Rasul kan tanya, apa buktinya?
Al-bayyinah alal mudda'i wal yamin alal mudda' alaih. Orang yang menggugat mesti menunjukkan bukti. Yang tergugat siap bersumpah. Jadi siapapun yang menggugat, tunjukkan bukti. Kemarin si gana kurang bukti, dia eleh, kurang eleh. Ya kan, yang namanya penggugat harus menunjukkan bukti. Yang digugat mah nggak usah, tinggal sumpah, gitu. Nah, dia datang, ya Rasulullah, kalau mereka disuruh bersumpah, apa sulitnya bersumpah? Mudah kan mengucapkan demi Allah. Tapi kalau saya harus membuktikan itu milik saya nggak punya bukti ya Rasulullah. Tapi itu kami yakin milik kami. Kata Nabi, tidak bisa. Tetap aturan adalah al-bainah alal mudda'i. Tapi Nabi suka mengasih embel-embel begini, siapapun yang mengambil haknya, siapapun yang memutus hak seorang muslim, padahal dia tahu itu bukan hak. Jadi orang yang merebut hak orang lain padahal dia tahu itu bukan haknya, Allah sudah haramkan surga baginya. Bisa jadi Nabi sampai mengatakan, kalian mengadukan perkara kalian kepadaku dan aku putuskan si A pemenangnya karena dia paling kuat buktinya, paling hebat dalam berhujahnya. Tapi siapapun yang dia tahu bahwa apa yang dia perjuangkan itu bukan miliknya, bukan haknya, aku sudah sediakan neraka baginya. Artinya bisa jadi putusan Nabi itu salah, tapi Nabi sudah adil dalam menentukan, dalam memutuskan. Sisi apa adilnya? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dari sisi apa menempatkan sesuatu pada tempatnya? Orang yang menunjukkan bukti itu yang akan dimenangkan oleh Nabi, walaupun sebenarnya dia salah, tapi dia punya bukti. Ada seorang suami datang kepada Rasul, ya Rasulullah, istri saya berzina. Kalau orang menuduh berzina, aturannya harus 4 orang saksi. Kira-kira ada nggak, Bu, orang zina di telajoan keopatan? Ini nuker zina lalajo, kudu laid deh. Pas nutiluan datang geus beres, Pak. Itu terjadi, Pak. Canaya kamera hari nama. Nabi katakan, ada nggak 4 orang saksi? Tidak ada ya Rasulullah. Kamu akan kena hukuman 80 kali dera. Didera, dicambuk 80 kali. Tapi Rasulullah, kalau kata orang Sunda mah tenginjem ceuli, tenginjem panon, saya melihat istri saya zina ya Rasulullah. Tapi tetap aturannya ada 4 orang saksi. Puas tidak ketika Nabi minta 4 orang saksi? Tidak, karena dia menyaksikan sendiri. Akhirnya apa? Sok, panggil istrimu. Nabi nanya kan, betul kamu zina? Demi Allah tidak. Itu kan beres, Pak, gitu. Tapi si suaminya kekeh, ya Rasulullah, saya melihat istri saya berzina, tapi dia tidak ngaku. Sudah sajalah, hukuman dunia itu lebih ringan. Satu di antara kalian sok atuh ngaku ya. Artinya Rasul pun tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Hanya Nabi menetapkan berdasarkan aturan. Tapi dua-duanya tidak puas. Akhirnya turun surat An-Nur yang kemudian di antaranya di sini mengatur kaitan dengan ketika kondisi semacam ini ada namanya li'an atau mula'anah, di mana masing-masing bersumpah. Pokoknya intinya demi Allah, kalau ternyata tuduhan suami saya benar, maka saya siap dilaknat oleh Allah. Nah, intinya seperti itu. Dua-duanya saling melaknat. Sampai Nabi mengatakan, kamu tidak bisa untuk bersatu kembali selamanya. Ya tingali budak nulahirna. Kalau anaknya begini, berarti anak bapaknya asli. Kalau beda berarti betul anak tetangga. Ternyata ketika lahir mirip tetangga. Apa kata Rasul? Andai kata dia tidak mengangkat sumpah, aku sudah rajam dia. Kedua dirajam, Pak. Tapi sudah mengadakan mula'anah. Sudah siap saja, Allah yang memutuskan. Nah, itu adilnya Rasul. Bisa jadi nggak membuat semua orang puas. Ada orang yang bisa jadi
mengajukan perkaranya ke pengadilan, orang yang kalah dipenjara misalkan, atau dihukum. Yang satu senang, yang satu menderita. Nah seperti itu adil. Tapi ketika menggunakan kalimat al-qistu, aksato yuksitu, orangnya muksit, itu maknanya keadilan yang membuat puas dan senang semua pihak. Nah makanya ini lebih khusus nih. Kalau adil dan lebih umum ya. Adil bisa sama rata, bisa juga tidak. Kalau Allah menggunakan kalimat muksit, maka keadilan Allah itu membuat nyaman, senang semua orang. Allah itu kan imam bil qisti. Sifatnya itu muksit Allah. Selain adil juga muksit. Apa muksitnya Allah? Bukankah sekarang Pak di dunia ini ketika Allah berbicara masalah kaya atau miskin, Pak, ada orang yang kaya, ada orang yang melarat. Apakah semua puas? Apakah Allah adil? Justru Allah adil, Pak. Kenapa? Ayo orang miskin, Pak, punya hak bahagia tidak? Punya. Pengalaman bahagia bisa jadi. Kenapa? Hanya ukurannya beda. Ukuran kebahagiaannya beda. Saya pernah sampaikan adilnya Allah, Pak. Setiap Allah melebihkan sesuatu, mesti ada sesuatu yang lain yang Allah kurangi. Jadi setiap Allah melebihkan sesuatu, bisa jadi ada sesuatu yang lain yang Allah kurangi. Ada orang, Pak, nggak ada pantangan, makan apapun enak, weh. Kan Pak, kalau badan lagi sehat, Pak, walaupun makan sama rendang dan nikmat, weh. Walaupun sekedar sama rendang nikmat. Tapi kalau badan nggak enak, Pak, jengkulup endog ya pahit aslina. Sok Pak nuker tedamang pasian rendang, udah nggak enak atuh. Makanya bahasa guru saya maki ada hirup macam aya nu loba milik seetik rezeki, aya nu loba rezeki seetik milikna. Gitu. Ada orang yang miliknya banyak, rezekinya dikit. Rumahnya gede, tanahnya banyak, sawahnya lega. Tapi sudah tidak boleh makan karbohidrat berlebihan. Kulub suhu, kulub hui, makan apa? Tabunganna mah loba, Pak, tapi pantrangan. Aya teu dipantrang daging nanaon tapi gigi geus teu araya kabeh. Aya nu kitu Pak, habis Pak. Make gigi palsu anger ripuh, Pak. Ripuh mengunyah mata. Nah dibuka teunah cenah ieu teh. Saya udah pernah pasang gigi palsu enggak enak. Akhirnya Bapak makan tuh. Datang lebaran, datang ke rumah saya teh. Cing cenah aya nu bersahabat teh makanan teh gitu, Pak. Duitna mah loba, Pak. Nepika makan kuaci ge direno satu. Gitu. Nah, itu contohnya, Pak. Jadi Allah kadang melebihkan sesuatu akan mengurangi sesuatu yang lain. Itu muksitnya Allah. Nah, seorang pemimpin akan dihadapkan pada dua hal tadi. Dia harus menetapkan satu hukum atau ketetapan yang mungkin gak semua orang senang. Tapi di sisi yang lain juga seorang pemimpin itu dituntut untuk muksit, mengikuti tadi kita meneladani dari apa yang menjadi sifat Allah itu, yaitu adil yang dalam arti menyenangkan semua pihak. Dua, ihsan. Ihsan dalam hal ini, kalau dalam beribadah kan anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, sungguhnya Allah melihat kamu. Jadi ihsan itu orang yang merasa diri senantiasa diperhatikan oleh Allah, sehingga dia melakukan yang terbaik. Nah kemudian kalau dulu kita pernah bahas, ihsan itu setidaknya dua makna. Satu, al-in'am alal ghairi. Ihsan itu bagaimana kita dituntut memberikan kesenangan, kebahagiaan pada orang lain. Seorang pemimpin dituntut oleh Allah bagaimana mensejahterakan, membahagiakan rakyatnya. Ya masa prakgati pemimpin, Pak, rakyat loba demo, rakyat loba ulang-ulang, segala nara naik, berarti anu salah di pemimpin. Karena pemimpin mah harusnya idkhalus surur bi qulubin nas, memasukkan Pak kebahagiaan.
Jadi ayeuna tinggal kewe apa ya Pak Prabowo kumaha ya kiprahna. Mulai kapan Pak? Tahun depan, tahun ini diangkat teh. Tahun ini ya? Oktober. Nah, kayak berarti nanti lihat November, Desember. Kelihatan nah, makan gratis eta Pak. Makanya beliau banyak memilih nyenangkeun gitu Pak. Itu Pak dari awal ya. Saya pernah bahas ini Pak. Dari awal kita sudah tebak kok pasti beliau menang. Saya mau dari awal sebelum pemilu saya udah iya menang pasti. Udah pasti menang Pak. Udah mau jauh tina survei lah. Mau jauh tina survei biasana nggak akan jauh-jauh gitu. Tapi kita nggak akan membahas bab etan. Cuman di antara jargonnya kan keren Pak. Nyenangkeun batur gemoy. Ngahibur masyarakat merasa senang-senang Pak. Ngahibur gitu kan. Nah, jadi gambaran akrab deket. Dua naon makan siang gratis Pak. Aduh teh keren pisan. Kan ari kenyataan kan belum terbukti Pak nanti. Tapi yang pokok janjinya bagus. Kan saya pernah sampaikan rata-rata kalau orang janjinya kan arah halus Pak. Menyentuh 4 hal biasa jargonnya. Dari mulai satu yang paling pokok eusi beuteung heula. Sembako harganya murah lah. Gratis mah susah Pak, murah. Pendidikan gratis. Bahkan keren saya pernah sampaikan ada poster gede tuh bagus. Kalau partai ini menang kuliah gratis. Gratis Pak. Pek kuliah subuh. Aduh. Gratis kuliah subuh, kuliah duha. Pan dituliskan Pak kuliah di universitas kita disebut Pak. Kuliah mah umum. Makanya pinter Pak. Nyin kampanye teh nu ambigu. Kalau dalamnya lapatnya nu am ya, umum kan. Kuliah subuh, kuliah duha itu kuliah. Coba lamun kuliah di universitas negeri atau ini gratis. Wah, itu lebih spesifik, Pak. Kemudian lapangan kerja dibuka. Saya pernah sampaikan, orang 1 juta lapangan kerja gitu. Dari dulu juga begitu. Dibuka kan hese asup gitu. Ya dibuka kan hese asup kan nyenangkeun, Pak. Ini kan program yang memberikan idkhalus surur fi qulubin nas, memasukkan kebahagiaan. Karena tugas pemimpin mah kitu ngabahagiakeun. Ye beuteungna saya bahagiakeun. Pikirannya bahagiakeun. Ulang-ulang beas naik, nog naik gitu gitu. Luar biasa. Terus deui bensin naik. Coba Pak. Pertalite pertama turun. Wah, 5.000 saliter. Wah, kan lumayan, Pak. Misalkeun nih mah bahagia. Saminggu teh turun teh. Bulan itu naik deui Pak 100% gitu. Kan pernah di prank urang gitu. Tapi ini yang masuk membahagiakan al-in'am al-ghid. 2, ihsan itu adalah melakukan sesuatu kepada orang lain lebih dari apa yang mereka berikan pada kita. Ini luar biasa ihsan kedua. Seorang pemimpin gambarannya dengan ihsan ini dia akan all out mencurahkan pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya sekalipun, walaupun dia nggak dapat apa-apa dari rakyatnya. Setulus itu seorang pemimpin. Contoh saja Pak, dulu pernah kita bahas, Abu Hurairah tuh lapar, modus kalau sekarang Pak, ngelihat Abu Bakar datang, nanya Pak tentang satu masalah, berharap tong ngobrol di dia, urang bari ngopi di bumi yuk, tah ngarepna mah kitu teh henteu Pak, zong Pak. Dijawab masalah nama tapi masalah perut henteu. Datang Umar, wah sugan Umar mah yeuh gitu. Nanya sang satu masalah, dijawab oleh Umar tapi teu diajak makan. Pas yang terakhir keluar Rasul, nggak berani nanya apa. Tapi Rasul yang sudah bahasa orang surti, kadia apa Abu Hurairah laparnya, ada semangkok susu, kasih ke teman-temanmu. Kan ada janggal, pandang lapar saja. Tapi ada semangkok susu, kasih ke teman-temanmu Ahlus Suffah. Itu jumlahnya banyak Pak, 60 orangan. Kan ngahuleng Abu Hurairah, kan yang lapar saya. Tapi kenapa Rasul menyuruh susu ini diberikan dulu kepada Ahlus Suffah? Tapi dah Abu Hurairah masamina wa ata'na, nggak berani membantah Pak. Ya sudah sajalah, bawa kasihkan.
Samangkok mana cukup ya. Jangankan buat saya, ya buat ini saja tuh nggak akan cukup. Ngahulang Abu Hurairah. Datang Rasul, masih ada sisanya, karena aneh Pak. Masih nanya pula sisanya nih. Ya kebayang satu mangkok ini mana cukup buat ashabus sufah, apalagi buat saya gitu. Masih nanya pula sisanya, tapi nggak berani membantah Pak. Datang, ternyata Pak itu si susu dalam mangkok tuh masih penuh dan semuanya kekenyangan. Semuanya kenyang. Nah, apa kata Rasulullah? Masih ada? Masih ya Rasulullah, banyak. Sudah kenyang semuanya? Sudah ya Rasulullah. Baru ini milik kamu, jatah kamu. Setelah itu Rasul nanya, masih ada sisanya? Masih. Kamu sudah kenyang ya Rasul? Sudah. Baru bagian saya. Gitu Rasul. Ternyata Rasul belum. Rasul ingin mendidik Abu Hurairah bagaimana sebagai seorang pemimpin. Karena kan pasca atau sepeninggal Rasulullah wafat, Abu Hurairah itu jadi seorang pemimpin, jadi gubernur atau misalnya. Makanya Rasul juga tidak hanya memberi gambaran, tapi beliau memberi contoh langsung bahwa ternyata Rasul orang yang paling akhir. Ta'eta ihsan. Dan Allah tak akan mengurangi rizkinya sedikit pun. Nah ini luar biasa. Jadi seorang pemimpin yang ihsan itu dia berpikir sudah yang terbaik saja. Dia nggak berpikir apa sih feedbacknya, apa yang saya dapat dari mereka. Ari ayeuna mah boro-boro ihsan Pak. Yang geus dibagikeun ge dicopot deui gitu. Geus dibagikeun ge dicanak deui, da gagal kamari gitu. Kan gagal kamari teh. Ya karpet cabut deui tak gitu. Paling parah kan nu viral Pak eta jalan dibongkar deui Pak, kan moal bisa dijieun semen deui Pak jalan. Kemarin yang rame kan di TV One saya beritana amplop Pak ditarikan deui. Untung amplopna wungkul, mun jeung geusina riweuh Pak. Jadi dilihat kan dapil dia itu perasaan amplop nu nyebar sakieu, tapi kenapa suara saya kok jauh gitu. Marah kan, tarik deui amplop gitu. Kan bisa dihitung Pak, ini udah ngabagan amplop berapa, tapi suara saya di RT eta di RW itu kok dikit nih. Akhirnya apa? Amplopna ditarik deui. Nah nu kieu mah lain ihsan Pak. Periang dulu Pak, kumaha lamun caleg ngabagi-bagi minyak goreng nu aya gambaran, tulus henteu? Enggak tahu kita tulus atau tidak urusan hate. Simpel. Geus beres ya ayeuna ye, babagi keneh henteu? Nah eta we. Kalau berhenti babagina berarti lain ihsan ya Pak. Karena ada maunya. Nah, kemudian dalam hadis berikutnya Abdullah bin Amr bin As yang meriwayatkan Rasulullah bersabda, innal muqsitina indallah ala manabira min nurin. Orang yang adil itu akan berada di mimbar-mimbar dari cahaya kelak ketika di akhirat. Kenapa Pak? Katingali beda, karena berarti sedikit Pak pemimpin adil. Ada di mimbar-mimbar cahaya. Siapa mereka itu? Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Mereka yang berbuat adil dalam memutuskan perkaranya. Nah ini berat Pak. Para hakim. Bisa jadi putusan hakim tidak membuat bahagia semua pihak. Tapi tugas hakim adalah menetapkan hukum sesuai dengan aturannya. Kemudian wa ahlihim, adil di tengah-tengah keluarganya. Makanya punya istri satu berat, komo dua, tilu, opat. Sampai dalam satu riwayat, siapa suami yang tidak adil Pak terhadap istrinya akan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan tak nanti dengdek sabelah. Nu sengklek ya eta berarti boga pamajikanna dua tapi tak adil. Tingali we engka mun kana dieu. Mata kata guru saya, jangan pernah punya istri dua yang akan menyebabkan berat kamu. Tak anjeun dengdek sabelah. Opat kuna Pak, ari opat mah seseg. Nah gitu. Jadi moal dengdek Pak, pejet ke handap pada opat mah. Gitu. Jadi adil, orang yang adil. Artinya luar biasa Pak. Makin banyak yang dipimpinnya makin berat tanggung jawab.
Tapi ketika dia mampu adil, luar biasa. Ala manabiro min nurin. Kemudian adil juga mawalau adil terhadap yang dipimpinnya. Auf bin Malik ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Auf bin Malik, ia bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah orang yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Jadi pemimpin yang baik itu adalah yang kalian mencintainya. Nah gitu, jadi ketika jadi pemimpin dia dicintai rakyatnya. Dan ia pun sangat menyayangi, mencintai juga rakyatnya. Orang cinta kan dia mau berkorban Pak bagi rakyatnya. Dan rakyat pun mau berkorban demi pemimpinnya ketika dia mencintai pemimpinnya. Ini luar biasa ketika seorang pemimpin dicintai oleh rakyatnya. Kemudian wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Seorang pemimpin yang terbaik itu adalah yang kalian senantiasa mendoakan mereka. Tentunya doa baik Pak. Dan mereka pun senantiasa mendoakan kalian. Jadi silih doakan Pak. Pemimpin mendoakan rakyatnya. Rakyatku cinta dan sayangnya kepada pemimpin, dia pun mendoakan pemimpinnya. Tinggal kewe Kak, Papa Bro, gitu ente, gitu kan nanti dilihat dari kepemimpinannya. Wah sampai Kak luar biasa, misalkan dia dicintai rakyatnya karena dia pun mencintai rakyatnya. Lahirlah Pak ketulusan orang untuk mendoakan dirinya karena kebaikan yang dia lakukan itu luar biasa. Nah kemudian wasyiraru a'immatikum, dan seburuk-buruknya pemimpin di antara kalian alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Seorang pemimpin yang paling buruk adalah orang-orang yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian. Pemimpin buruk dia malah tidak mencintai rakyatnya. Nuka pikir teh apa yang didapatkan dari rakyatnya. Teh bedana ihsan mah Pak. Ketika dia melakukan sesuatu, dia berharap apa yang dia dapatkan dari apa yang dia lakukan itu. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, orang yang tidak ihsan tuh berpikir apa sih yang dapat dari mereka. Kan kalau bapak ngasih pada orang miskin kan nggak berharap apa-apa dari mereka. Bahkan pun tak keluar kalimat jajak kalau pun nggak masalah. Yang penting saya melakukan sesuatu yang terbaik. Nah kemudian watal anunahum wayal anunakum. Mereka, kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian. Qala, lalu ada seorang mengatakan, kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, kalau ada pemimpin yang semacam ini, kami membenci mereka dan mereka membenci kami melaknat mereka dan mereka pun melaknat kami, gitu. Jadi saling mencintai antara pemimpin dengan rakyatnya. Kalau ada pemimpin begini, afala nunabiduhum, apa kita harus memberontak saja? Orang turunkan wae nu kieu mah kitu. Apa kita turunkan saja memberontak kepada pemimpin yang semacam ini? Qala, apa jawaban Rasulullah? Tidak usah. Ma aqamus fikumus sholata. La ma aqamu fikumus sholat. Selama mereka masih menegakkan sholat. Jadi selama sholat kene tong diturunkan. Nah, panen kamari ge anu aratul yang nurunkeunnya tapi tidak terjadi gitu untung lah. Da tekul diturunkeun ge turun sorangan Pak. Nah, jadi apakah harus memberontak nih kepada mereka? La ma'aqamu fikumus sholat. Selama mereka masih menegakkan sholat seperti kalian. Jadi tidak boleh memberontak, menurunkan selama mereka masih sholat. Tak eta we catatan kumaha tuh nyicing sabar. Pada satu saat mereka akan berhenti atau
kita berhenti jadi rakyatnya. Ya kan? Pasti dua, Pak. Kalaupun kita tidak berhentikan, satu saat akan berhenti sendiri, atau kita juga akan berhenti jadi rakyatnya. Pan maut heula, nyatos, Pak. Kalau maut mau jadi rakyatna deui. Kemudian Iyad bin Himar meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, ahlul jannati salah satu. Penghuni surga itu ada 3 kelompok. Pertama, kata Nabi, dzu sultanin muksid muwaffaq, penguasa yang adil dan mendapatkan petunjuk, artinya dipandu untuk melaksanakan petunjuk yang benar. 2, warajulun rahimun raqibul qalb likulli dzawi qurba wa muslimin, orang yang penyayang dan lembut hatinya kepada kerabat dan setiap muslim. Dan ini juga bagian dari makna silaturahim. Jadi kalau kita mendengar silaturahim, bukan sekedar bertemu, tetapi isalu ma'amkana minal khairi wadabu ma'amkana minasyari bihasabi taqati. Silaturahim artinya kita mengusahakan kebaikan supaya terasa oleh orang lain, mengusahakan supaya keburukan tidak menimpa orang lain sesuai dengan kemampuan kita, terlebih kepada orang-orang yang punya jalur kekerabatan dengan kita. Itu silaturahim. Kan ada bahasa kita gini, boga dulu teh lamun butuh we datang teh. Nya teu naon, Pak. Berarti alhamdulillah kita silaturahim apa? Harta kita terasa manfaatnya oleh saudara kita. Itu sudah bagian dari silaturahim. Kita menjadi memberi manfaat pada orang lain. Nggak akan mungkin dia datang kepada kita kalau dirasa mungkin kita nggak punya apa-apa. Makanya karena dirasakan kita memiliki sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya, orang datang. Makanya alhamdulillah aya kesempatan amal soleh. Walaupun sok aya nah cenah pas butuh we datang. Nya pada lamun teu butuh moal datang, Pan. Justru karena butuh datang. Kemudian wa afifun muta'affifun du iyalin, orang yang menjaga kehormatannya tanpa mau meminta-minta, walaupun mempunyai banyak tanggungan anak. Dia tidak pernah mau menghinakan dirinya meminta-minta, apalagi profesinya peminta-minta. Sekian kamari aya viral, Pak. Mak-mak kan rame, Pak. Kadia datang diusir, kadia datang diusir karena mentana maksa. Nah, orang yang hidup dengan meminta-minta, dengan mengemis, kelak akan dibangkitkan di hadapan Allah dalam keadaan wajah tanpa daging. Jadi saking hina. Kemudian Abu Ya'la Maqil bin Yasar meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma min abdin yastar'ihillahu ra'yatan, tiada seorang hamba pun yang diserahi oleh Allah untuk memimpin rakyatnya. Ini kalimatnya, Pak. Yastar'ihillah, berarti Allah yang menetapkan. Dia punya kekuasaan, punya jabatan untuk memimpin rakyat. Allah yang memberi. Gitu. Siapa orang yang Allah serahi dia kekuasaan untuk memimpin rakyat, lalu yamutu, dia mati. Yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'yati, di hari kematiannya dia itu dalam keadaan gos, menipu rakyatnya. Illa haramallahu alaihil jannata, Allah haramkan padanya surga. Jadi kalau Allah sudah serahi dia sebagai seorang pemimpin, diberi kekuasaan oleh Allah, kemudian dia menyia-nyiakan kekuasaan itu, dia tidak adil, tidak menyayangi rakyatnya, apalagi Pak ngeprank wae misalkan, nipu ke rakyatnya, terus maut, haram surga teh. Tapi beratna seorang pemimpin, tapi halalaya we di urang begitu. Padahal ini luar biasa beratna. Kalau orang beriman tuh kan ketika dia diangkat jadi pemimpin, inailahi, Pak, berat tanggung jawab. Ini kalimatnya Allah haramkan surga.
Kalau dia ketika mati dalam keadaan gosyun, dia sudah menipu rakyatnya. Nah, dalam riwayat yang lain, mamin amirin yali amrol muslimin summa la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'humul jannata. Tiadalah seorang pemimpin yang memegang kekuasaan atas kaum muslimin, kemudian ia tidak sungguh-sungguh memberikan manfaat kepada mereka. Jadi pemimpin mah bagaimana Pak? Pikirannya memberikan manfaat, ihsan kepada rakyatnya. Dia tidak bersungguh-sungguh Pak memberikan manfaat, tapi bersungguh-sungguh memberikan manfaat buat dirinya dan keluarganya, kan gitu. Yang dia bersungguh-sungguh itu adalah memberikan manfaat buat diri dan keluarganya. Karena kita teman teu keluarga nawe pada pikiran teh, anakna, istrina, saben circle keluargana, tapi buat rakyatnya tidak. Walayan sohu, dan dia pun tidak memberi nasihat, maksudnya mengusahakan yang baik dan menolak yang tidak baik pada rakyatnya, kecuali ia tidak akan masuk ke surga. Nah, ini sebagai penjelas hadis yang di atas. Yang dimaksud gosun li ra'yatihi artinya summa la yajhadu lahum wa yansahu. Tidak bersungguh-sungguh, Pak. Yang bersungguh-sungguh itu kumaha carana biaya kampanye kemari balik deui. Nah, eta masalahnya. Nah, itu yang berat, Pak. Kalau jadi pemimpin saukur geus jadi pemimpin ya ongkos kamari kampanye beak sabaraha ya gitu. Nih, saya ketemu sama kawan tuh, lolos tuh kamari, gagal kan cenah. Saha nu lolosna si A. Nah, dapat saya 3 miliar. Oh, gitu tak gitu. Saya nanya kan, balik modal tuh 5 tahun maka hartos tad balik deui gitu. Eta ge mun teka tewak gitu. Hati mun tengah-tengah beunah nya tos pa wassalam duit teu balik deui. Kitu pertaruhannya, Pak. Ini cerita nu kemari kan gagal nih. Hanya nu itu modalna ageung kan. Ini kita juga baca berita saja. Ada seorang artis gagal nyalek geus saya 5 miliar, Pak. Wah, eta keren, Pak. Saya 5 miliar sampai saya 10 miliar. Geus beak mobil 2. Jadi henteu. Panu viral ge aya, Pak. Bebeakan, Pak. Tapi ternyata enggak jadi. Artinya lamun nu jadi oge pan kumacan anu 5 miliar teh balik deui gitu, Pak. Jadi bukan berpikir bagaimana dia memberikan sesuatu yang terbaik buat rakyatnya, tapi yang terbaik buat dirinya dulu dan keluarganya. Maka kemudian hadis berikutnya, Aisyah meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah bersabda di rumahku, berdoa di rumahku begini, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farabaqa bihim farquq bihi. Nah, ini Nabi mendoakan para pemimpin. Kalau yang diserahi kepemimpinan, ya Allah, siapa yang menguasai satu urusan pemerintahan umatku, kemudian ia membuat kesengsaraan kepada mereka, maka berilah kesengsaraan kepada orang itu sendiri. Siapa yang menguasai sesuatu dari urusan pemerintahan umatku, kemudian dia menunjukkan kasih sayang kepada mereka, baik ucapan atau perbuatannya, maka kasihani, kasih sayangilah mereka. Ini doa Nabi kepada kelak para pemimpin. Nu nyangsarakeun didoakeun sing sangsara gitu. Yang menyayangi semoga disayangi pula. Sementara A'id bin Amr yang meriwayatkan, dakhala ala Rasulullah, para sahabat Nabi menemui Ubaidillah ibni Ziyad yang mengatakan, "Ai bunai, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai anakku, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah. Ini hadisnya pada kuat, Pak. Menggunakan sigohnya semuanya sami'tu, menunjukkan ketersambungannya sangat kuat. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Inna syarari'a al-hutamah fa iyyaka an takuna minhum." Seburuk-buruknya pemimpin adalah orang-orang yang keras hati pada rakyatnya. Hese nerima maksukan deh, Pak. Pokoknya mah kieu tah. Padahal
karasa Pak inyang sarakeun rakyatnya. Maka dari itu engkau jangan termasuk golongan mereka. Maka sebagai penutup di sini Abu Maryam Al-Azdi meriwayatkan, dakhaltu ala Muawiyah. Saya pernah menemui Muawiyah. Faqala, kemudian mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah bersabda, man wallahu Allah azza wa jalla syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa fakrihim ihtajaballahu anhu duna hajatih. Jadi yang menasehati ini, pemimpin, saya mendengar Rasulullah bersabda, jadi nasihat ke pemimpin mah Quran, hadis tepikeun. Nih Rasulullah begini ke pemimpin. Dulu mah Pak langsung kena. Rasulullah bersabda begini, siapa yang diserahi oleh Allah akan suatu kekuasaan dari beberapa urusan pemerintahan kaum muslimin. Jadi lamun jadi pejabat, jadi pemimpin gitu. Kemudian orang itu tidak memperhatikan kebutuhan, kepentingan atau kepakiran orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Ihtajaballahu anhu duna hajatihi. Maka Allah pun akan menutup diri, artinya tidak akan memperhatikan kebutuhan, kepentingan, kepakiran dirinya kelak di akhirat. Jadi lamun geus teu mikiran Pak. Sampai saya lihat ada tayangan Pak di Indonesia, ada orang yang makan udah nggak ketemu nasi, pan ari nu bareng harma ngahaja Pak nggak ketemu nasi teh. Karena sudah mutih menjauhi nu bodas-bodas. Nasi putih, tepung-tepungan, gula putih, minyak, Pak ngahaja, ari itu mah tengah aja emang teu aya. Lalu dia makan dengan apa? Dia makan dengan sekedar ketemu daun singkong. Itu real di Indonesia aya. Makanya kalau ada program makan gratis sebetulnya lebih cocok kada real. Nih kadi menyasar ke sini. Kalau ke sekolah-sekolah nggak terlampau butuh sebetulnya. Kayak nggak ada ribuh nu boga sekolah bingung. Biasa nama. Tapi nukie ya Pak, coba di kelurahan dibuka daerah tertentu Pak. Karakyatnya makan siang gratis dia. Bahkan tong-tong kagok jeung sarapan-sarapanan. Serta acan ka sawah kanaon ieu, tong kudu nyangu nih makannya. Ini luar biasa kalau begitu Pak. Baru simpel bab eta. Nah, maka setelah mendengar ini, maka Muawiyah faja'ala rajulan ala hawaijin nas. Mendengar kalimat ini, sejak itu Muawiyah mengangkat seseorang untuk mengurusi segala macam keperluan orang banyak. Karena Muawiyah takut bila dia tidak memperhatikan kepentingan, kebutuhan, kepakiran rakyatnya, maka kelak Allah pun tidak akan perhatian kepadanya saat membutuhkan kepada Allah di hari akhirat. Maka sejak itu mun ayeuna mangangkat mensos nu hade. Sok perhatikeun, bilih aya nu kalaparan anu butuh budak nu teu bisa sakola, sok di sweeping ka tiap-tiap daerah tuh. Siapa tahu ada anak yang tidak punya uang buat sekolah tulungan. Siapa tahu nu teu boga beas di imahna tolong. Nah, itu keren, Pak. Menyasar. Ulah nepika diurang gitu pan, bansos wae dikorupsi pan eta teh luar biasa. Kamari pan bansos wae di korupsi. Jangankan menyasar ke bawah-bawah, siapa tahu ada mereka yang tidak punya beras, tidak punya uang buat biaya rakyatnya. Ini jelas bansos wae dipotong heula. Bahkan ada Pak, ini cerita saudara saya. Dapat bantuan dipoto, bantuannya canak deui gitu. Fotonya asrina Pak eta kajadian. Nah itu tuh protes, aku mah ada di seselah Nabi uih deui we, yang sok dipoto unggul uih deui. Engke cen dibagi-bagi heula direcah heula supaya kebagian yang sararea. Jadi ternyata ya teh Pak bagikeun keneh dipotokeun, teh direcah deui. Sampai seperti itu. Nah ini di urang mah. Nah mudah-mudahan kita punya harapan besar gitu. Nanti di kepemimpinan berikutnya Pak Prabowo kieu kitu mudah-mudahan da kumaha deui lah ayeuna mah kantun tampi
Sing sabar, doakan mudah-mudahan beliau bisa melaksanakan kepemimpinan sebaik-baiknya. Itu yang paling atas Pak, yang ke bawah juga sama gitu. Mudah-mudahan di Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang baik, yang kelak keadilannya itu bisa terasa manfaat bagi kita dan jadi jalan beliau-beliau yang diserai kepemimpinan untuk masuk surga karena Allah menjanjikannya. Itu dulu barangkali karena sudah 6:30 kurang. Cukup dah ayeuna mah aya di bala-bala tuh Pak duka tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.